Halo teman-teman, saya akan membacakan hasil tugas saya. Nomor 1, tulis pengertian A. Bandwidth, B. Pembagian bandwidth, C. Dua macam bandwidth, dan D. Satuan dalam bandwidth. Dan 2. Apa yang dimaksud dengan throughput? 3. Bagaimana cara melakukan manajemen bandwidth? 4. Apa yang dimaksud dengan XoS atau Quality of Service? 5. Dua faktor yang perlu diperhatikan dalam komunikasi data adalah: nomor 6. Apa yang dimaksud dengan uplink? Nomor 7. Apa saja yang dapat membatasi kerja link? Nomor 8. Jelaskan cara pembatasan bandwidth pada mikrotik. 9. Sebutkan hal-hal yang mempengaruhi bandwidth dan high root. 10. Tuliskan manfaat komunikasi data. 1. A. Bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. B. Pembagian bandwidth. 1. Identifikasi alamat IPWP. 2. Masuk ke pengaturan WiFi router. 3. Masuk ke pengaturan bandwidth. 4. Mengatur bandwidth. C. Dua macam bandwidth pada internet. A. Bandwidth digital. Satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui satu saluran komunikasi tanpa hambatan. B. Bandwidth analog. Fungsinya sama seperti bandwidth digital. Yang membedakan adalah satuan hitungnya yang menggunakan Hertz. Untuk mengaplikasikan bandwidth di dalam kehidupan sehari-hari, secara umum juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu A. Bandwidth download dan B. Bandwidth upload. D. Satuan dalam bandwidth. Satuan yang dipakai untuk bandwidth adalah bits atau sering disingkat sebagai bps. 2. Throughput. Throughput yaitu kecepatan atau rute transfer data efektif yang diukur dalam bps atau bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu itu. 3. Cara manajemen dengan simple query. Klik ke menu queries. 2. Klik tambah atau add hingga tampilannya muncul. 3. Lalu nama diisikan. Opsional untuk target isi ulang atau alamat IP address klien yang ingin dibatasi bandwidth. Lalu tentukan bandwidth upload ke downloadnya. Cara di atas lakukan setelah membuat dua buah jaringan LAN atau hotspot. Maka langkah selanjutnya adalah memberikan batas bandwidth pada masing-masing jaringan LAN atau hotspot tersebut. 4. Quality of Service atau QoS atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. 5. Jumlah dan lokasi pemrosesan data, jumlah dan lokasi terminal atau remote. 6. Menurut subjek GPS, definisi uplink adalah sebuah jalur transmisi di mana sinyal radio atau sinyal lainnya dikirim dari permukaan bumi ke sebuah pesawat atau satelit komunikasi. Menurut subjek persatelitan, definisi uplink adalah sinyal radio frekuensi atau RF yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Merupakan kebalikan dari kata downlink yang berarti sinyal radio frekuensi atau RF juga yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. 7. Alamat link yang dicantumkan tidak berfungsi atau terblokir. File atau objek yang dicantumkan tidak berfungsi. Cara pembuatan link termasuk cara yang gagal atau salah. Link tidak termasuk dari jenis-jenis hyperlink. 8. Kita hubungkan PC dan mikrotik. Buka Winbox. 2. Kita pilih tab QFS, lalu akan muncul window. 3. Klik tombol Alt untuk nama isi bebas sesuai keinginan. Untuk target silakan diisi interface yang akan dilimit bandwidth-nya. Kemudian kita tentukan bandwidth-nya pada pilihan target upload, target down atau aplikasinya.
Untuk mengeceknya, cobalah buka browser. Jika koneksi melambat sesuai dengan bandwidth yang disetting, tandanya konfigurasi bandwidth berhasil. 9. Garansi jaringan, tipe data yang ditransfer, topologi jaringan, banyaknya pengguna jaringan, spesifikasi komputer, klien atau user, spesifikasi komputer server, induksi listrik, dan cuaca. 10. Manfaat komunikasi data. A. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan. B. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. C. Mempermudah pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam sistem komputer. D. Mempercepat pengeluasan informasi. E. Memungkinkan penggunaan komputer secara maupun tersebar. F. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. G. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. Sekian tugas saya, dan terima kasih.